Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi rahmatillah 'adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin bi jalalillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdini bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan panjang umur. Soalnya umur itu modal dari Allah. Setiap hari kita sama Allah dikasih modal 24 jam. Ada tidak yang dikasih modal 25 jam? Tidak. Semua kita sama dikasih modalnya 24 jam. Bedanya siapa yang bisa menggunakan modal tadi sehingga dapat untung, dan siapa yang tidak bisa mengelola modal tadi sehingga rugi. Dan kita tidak pernah tahu apa modal tadi dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keadaan apa kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tentu selalu berdoa dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam sehat afiat, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wafat dalam iman Islam dalam keadaan husnul khotimah. Pada pertemuan yang sebelum ini kita membahas bagaimana siksaan atau hal-hal banyak siksaan lah ya yang diterima oleh para sahabat Nabi Muhammad karena mereka memeluk agama Islam. Kita bilang Sayyidina Bilal bin Rabah dijemur di atas tanah yang panas, di tengah hari yang panas, plus di atasnya ditimpakan batu besar. Kita juga bilang misalnya ada Sumayyah yang mempertahankan keimanannya, diseksa bagaimanapun sampai akhirnya dibunuh, tapi dia tetap mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga suaminya dan anaknya. Macam-macam kalau kita mau menceritakan seksaan-seksaan yang diterima oleh sahabat Rasulullah SAW karena mempertahankan keimanannya. Makanya kita wajib bersyukur kita sekarang ini enak. Kita sekarang ini tidak ada orang mau menyiksa kita supaya kita keluar dari Islam. Kita beriman dengan gampang, kita berislam dengan gampang, mau sholat di mana aja bisa, mau sholawatan di mana aja bisa, mau bikin acara apa aja bisa, tidak ada yang melarang. Nah, kita wajib bersyukur. Plus kita wajib menghormati orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah. Karena kalau ketika itu mereka tidak berjuang bersama Rasulullah, ya mungkin kita tidak akan jadi seperti sekarang ini. Makanya tidak boleh merendahkan sahabat Rasulullah, tidak boleh merendahkan keluarganya Rasulullah dan orang-orang yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka sudah berjuang mati-matian. Tujuannya untuk siapa? Untuk kita sekarang ini. Sehingga kita sekarang ini enak kehidupan kita. Kita beragama dengan nyaman, dengan senang beragama. Kemudian kita juga sudah mengambil pelajaran dari itu ya, bahwa orang kalau punya tujuan mulia pasti akan menghadapi tantangan. Orang kalau punya misi besar, misi yang mulia, pasti akan menghadapi rintangan. Pasti akan ada yang memusuhi, pasti akan ada yang mencoba menggagalkan, pasti ada penggembosan ya kalau bahasa sekarang. Itu pasti. Contohnya apa? Ya Rasulullah dan sahabatnya punya misi untuk menyebarkan tauhid, punya misi mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja,
ya juga pasti menghadapi cobaan. Padahal kalau Allah mau, Allah pasti bisa menjadikan Rasulullah itu berdakwah dengan gampang aja gitu ya. Wah, aja dakwahnya sukses terus kan bisa. Tapi oleh Allah dijadikan Rasulullah dakwahnya penuh rintangan, penuh cobaan, penuh gangguan. Pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita bahwa kalau kita punya tujuan baik, jangan gentar, jangan gampang putus asa. Semakin besar rintangannya, berarti sudah mau sampai. Maka kata guru saya dulu, kalau satu cobaan itu sudah terasa sangat berat, berarti setelah itu ada jalan keluar. Berarti setelah itu ada jalan keluar. Jadi jangan gampang putus asa. Jangan gampang putus asa. Kemudian hari ini kita masuk ke baru. Jadi ketika orang kafir kemudian menyiksa Rasulullah, mengganggu Rasulullah, menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah, dan ternyata tidak berhasil, ya kan? Semakin disiksa malah semakin kuat iman. Semakin Nabi dihujat, semakin orang itu penasaran. Sebetulnya siapa Muhammad ini? Kok orang-orang pembesar kafir ini kok sampai segitunya memusuhi dia? Akhirnya secara tidak sadar orang kafir ini sebetulnya mempromosikan Nabi Muhammad SAW. Secara tidak sadar. Orang-orang yang tadinya mungkin tidak tahu, akhirnya kan bertanya-tanya, siapa Muhammad ini? Kok segitunya setiap ketemu orang, kamu jangan jadi Muhammad. Muhammad itu orang gini, orang gila, penyakit, pembohong. Ya lama-lama penasaran juga gitu ya. Kita misalnya suka nonton TV, jangan mendekati gini, jangan gini, jangan gini. Lama-lama penasaran juga gitu. Akhirnya buka Google ya, nyari apa tuh ini? Orang ngomongin corona. Lama-lama kita pengen tahu juga apa corona itu. Orang heboh banget kayak gitu. Orang ngomongin apa lagi? Sakit ini, penyakit itu, kan penasaran ya? Nah, itu juga terjadi pada Rasulullah SAW. Semakin disiksa, yang disiksa imannya makin kuat, yang tidak disiksa akhirnya penasaran. Ini kok orang-orang ini disiksa kayak gitu kok tetap tidak mau keluar dari Islam? Ada apa Islam? Nah, orang kafir ketika melihat malah yang mereka lakukan itu merugikan mereka sendiri, akhirnya ganti strategi. Ini kalau kita pakai cara penyiksaan terus, lama-lama tambah banyak pengikutnya Muhammad ini. Kalau kita pakai cara menjelek-jelekan terus, lama-lama orang makin tertarik dengan Muhammad. Sudah kita ganti strategi. Caranya gimana? Kita pakai cara baik-baik aja. Kita pakai cara diplomasi. Kita ajak ngomong baik-baik, kita tawarkan, kita kasih penawaran-penawaran. Kita kasih penawaran-penawaran. Nih, disebutkan di sini ada orang namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini termasuk pembesar kafir Quraisy ketika itu. Mereka si orang-orang kafir Quraisy ini lagi duduk-duduk bareng. Terus Utbah bilang, menurut kamu gimana kalau seandainya saya datangi itu Muhammad, kemudian saya berikan penawaran-penawaran supaya dia menghentikan dakwahnya? Gimana menurut kamu? Katanya kaumnya, ya bagus. Ya sudah, gitu aja. Saya setuju dengan cara itu, kata kaumnya. Siapa tahu kalau dikasih penawaran malah mau, disiksa malah tidak mau. Ya sudah, akhirnya Utbah pergi mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ditanya, ya ibnu akhi, wahai Muhammad, kamu kan tahu, innaka minna haitsu qad alimta minasyarafi fil ashirah wal makanah fil nasab. Wahai Muhammad, kamu ini kan tahu bahwa kamu ini dari keluarga terpandang. Nabi Muhammad ini kan dari suku Quraisy, ya, dari Bani Muthalib. Bani Muthalib ini bangsawan.
pandang dan punya nasab garis keturunan yang mulia. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin 'azim. Tapi masalahnya sekarang ini kamu membawa sesuatu yang apa bahasanya? Yang berbahaya. Kamu datang membawa sesuatu yang besar. Kamu datang membawa perkara yang besar. Farraqta bihi jama'atahum wa safahta bihi ahlamahum. Nah, perkara yang kamu bawa ini akhirnya menjadikan kaummu ini tercerai-berai. Kayak tadi misalnya, ini keluarganya anaknya beriman, tapi ayah ibunya belum beriman. Ini kamu kan seakan-akan merusak hubungan keluarga. Fasma' minni a'ridu 'alaika umuran tanzuru fiha la'allaka taqbalu minha ba'daha. Gini aja katanya Utbah tadi. Sekarang kamu dengarkan saya mau memberikan beberapa penawaran. Coba kamu lihat dulu, siapa tahu dari beberapa penawaran tadi ada yang kamu cocok. Ada yang kamu cocok. Kemudian Rasulullah berkata, faqala lahu Rasulullah, "Qul ya Abul Walid asma." Wahai Utbah, ya udah sebutkan aja apa penawaran kamu, saya dengarkan. Ini termasuk akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu kalau ada orang bicara, Rasulullah tidak pernah motong pembicaraannya orang itu sampai orangnya selesai ngomong. Ini Utbah ini orang kafir atau orang muslim? Orang kafir ya. Tapi ketika dia mau bicara, kata Rasulullah, silahkan kamu bicara, saya dengarkan. Tidak dipotong sama Rasulullah. Didengarkan sampai. Ini termasuk akhlaknya Rasulullah yang mungkin sudah mulai langka sekarang. Kalau orang sekarang rebutan ngomong ya, tidak ada yang rebutan jadi pendengar itu tidak ada. Semua pokoknya mau ikut ngomong. Padahal akhlaknya Rasulullah, kalau ada orang ngomong ya didengarkan, supaya tidak salah paham, supaya nangkepnya tidak sepotong. Setelah itu kata Rasulullah, ya silahkan kamu bicara, saya dengarkan. Terus si Utbah ini bilang, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan. Seandainya kamu itu berbuat begini karena kepengin harta, katanya, jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Kami akan kumpulkan semua harta kami sehingga engkau menjadi orang paling kaya. Kalau memang kamu itu tujuannya harta, kalau kamu tujuannya harta, kita akan mengumpulkan semua harta kita kasihkan ke kamu supaya kamu jadi orang paling kaya. Wa in kunta turidu bihi syarafan, kalau kamu itu pengen kedudukan, kalau kamu itu pengen pangkat, kalau kamu itu kepengen jabatan, sawatnaka alaina hatta la naqta amran dunaka. Kita akan menjadikan kamu sebagai pemimpin dan kami tidak akan membuat keputusan tanpa persetujuanmu. Kalau kamu memang kepengen jabatan, kepengen posisi, kepengen kedudukan, kami kasih. Kamu akan kami jadikan pemimpin kami semua. Wa in kunta turidu bihi mulkan malasnaka alaina. Kalau kamu itu kepengen jadi raja, kita akan siap, kamu akan kita angkat sebagai raja. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika rahyan tarahu la tastati'u raddahu an nafsika qalabna lakatif wa badalna fihi amwalana hatta nubli'aka min. Tapi seandainya yang kamu alami sekarang itu adalah sebuah penyakit, seandainya ini itu penyakit, kamu itu apa ya, kalau bahasa sekarang itu berhalusinasi gitu ya. Seandainya itu cuma halusinasi kamu aja, bahwa kamu diangkat menjadi rasul, bahwa kamu diperintahkan untuk berdakwah. Kalau ini itu penyakit kejiwaan yang nggak bisa kamu sembuhkan, ya sudah, kami akan keluarkan semua harta kami untuk mendatangkan dokter paling pintar dan menyembuhkan kamu. Kata orang kafir ini. Jadi dikasih penawaran Rasulullah ya.
Kamu pengen harta, kita kasih supaya kamu jadi orang paling kaya. Atau kamu pengen jabatan, pengen posisi, kita kasih. Kamu pengen jadi raja, siap kita jadikan kamu raja. Atau kamu sakit, nih kita siap keluarkan harta untuk mendatangkan dokter paling pintar supaya kamu sembuh. Terus Rasulullah tanya, "Afarah saya Abul Walid, kamu sudah selesai ngomong?" Sudah. Ya, kalau gitu sekarang saya yang ngomong ya. Ya, sudah kamu dengarkan. Kemudian Rasulullah membacakan ayat surat Al-Fussilat 1 sampai 13. Pokoknya intinya itu ini adalah kebenaran dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau memang kamu tidak beriman, di akhir ayat yang dibacakan oleh Rasulullah, kalau kamu tidak beriman, kami akan turunkan azab sebagaimana yang kami turunkan kepada kaum Ad sebelum kamu. Ketika itu Abul Walid kemudian sudah cukup, takut mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah. Sudah cukup. Sudah, saya mau pulang aja. Saya mau pulang. Pulang akhirnya Abul Walid. Sampai di kaumnya ini tanya, kamu pas pergi tadi mukanya sumringah kok pulang sumpah. Tadi pas pergi percaya diri, pas pulang kok lemes. Apa yang terjadi? Kamu kepingin saran saya enggak? Katanya Muhammad. Kepingin? Sudahlah, biarkan aja Muhammad ini. Ini Utbah orang kafir sebenarnya. Tapi dia mendengar Al-Quran, dia tahu bahwa ini bukan perkataan manusia ini. Karena itu dia bilang sama kaumnya, sudah biarkan aja Muhammad. Toh seandainya dia sukses, kan kalian juga yang kena nama baik. Sekarang seandainya Nabi Muhammad dakwahnya sukses, nah, orang Arab kena ikut kemuliaan enggak? Kena kan? Kayak sekarang aja Nabi Muhammad kan sukses dakwahnya. Kemudian Rasulullah berkata, cintailah bangsa Arab. Kan ikut kecipratan katanya Abul Walid. Ya diamkan aja. Tapi kalau sampai kalian melawan, terus yang mensukseskan dakwahnya Nabi Muhammad ini justru orang lain, kalian yang akan kena citra buruknya. Ini orang baik kok malah kaumnya yang mendustakan. Sudah biarkan aja katanya bukan. Kalau dia sukses, kamu juga akan kena nama baik. Nah, kaumnya tidak terima tetap. Orang-orang kafir Quraisy tetap tidak terima. Oh, kamu ini sudah kena sihirnya Muhammad. Tetap tidak mau terima. Oh, kamu sudah kena sihirnya Muhammad. Kemudian itu percobaan yang pertama, gagal. Ya, percobaan yang pertama memberikan penawaran kepada Rasulullah, gagal. Kemudian ada percobaan yang kedua. Sama ditawari harta, atau kamu tuh kepengen cari istri yang cantik. Kita carikan wanita paling cantik di sini untuk jadi istrimu. Enggak, saya tidak cari itu. Ditolak, semua penawaran ditolak. Sampai percobaan yang ketiga, ya sudah kita ambil jalan tengah aja. Sehari kamu menyembah Tuhan kami, sehari kami menyembah Tuhan kamu. Jadi suruh selang-seling. Ya ini kan kamu disuruh berhenti tidak mau, kita disuruh beriman juga nggak mau. Ya sudah kita ambil jalan tengah aja, kita selang-seling. Jadi memang Senin nyembah berhala, Selasa nyembah Allah, Rabu nyembah berhala, kemudian nyembah Allah. Selang-seling gitu. Jawabannya Rasulullah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai terakhir. Itu jawaban untuk penawaran selang-selingnya sif-sifannya orang kafir. Katakanlah wahai orang-orang kafir, kamu tidak akan menyembah apa yang saya sembah, saya juga tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Sudah lakum dinukum. Dan kalau kamu tidak mau, ya sudah, untukmu agamamu, untukku agamamu kan beres. Silahkan kamu mau mendakwahkan agamamu, silahkan. Saya mau mendakwahkan agama saya juga, silahkan. Yang penting kita jangan saling mengganggu, kan beres. Betul ya? Makanya orang Islam itu tidak
loh. Al-Quran itu sudah mengajarkan toleransi. Contohnya apa ya? Ini tadi lakum dinukum. Rasulullah kan tidak melarangnya. Kamu jangan menyembah Tuhanmu. Ada enggak kan? Kamu mau menyembah Tuhanmu ya silakan. Saya juga mau menyembah Tuhan saya. Lakum dinukum. Kamu silakan dengan agamamu, saya dengan agama saya. Selesai kan gitu. Itu kok sekarang orang heboh itu kan dia adanya. Orang Islam ini harusnya orang Islam yang ngajari orang lain untuk toleransi. Ini loh dalilnya. Sudah tahu orang Islam itu sudah tahu untuk toleransi. Nah, cuman sekarang kan kadang toleransi agak kebablasan ya. Maulid di wihara. Jadi kekurangan tempat sama biaya kan agak enak. Peringatan Isra Mi'raj di gereja. Lalu masjid banyak, kok pilih Isra Mi'raj di gereja itu kenapa? Ya, perayaan Maulid di kuil mana? Sudah ada apa? Nah, toleransi itu apa harus gitu kan ya? Toleransi kan ya harus gitu ya. Pokoknya saya tidak ganggu kamu, kamu tidak ganggu saya. Silahkan kamu mau beribadah, saya juga mau beribadah. Nah, selesai. Ya. Rasulullah kan tidak pernah maksa-maksa, tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman, monggo beriman. Siapa yang mau kafir, monggo kafir. Tapi resiko tanggung sendiri kan gitu ya. Tidak ada yang mau maksa, tidak ada yang mau maksa. Ya kita harus toleransi. Nah, kok orang Islam kok harus toleransi? Yang lain harus toleransi juga. Ya kan? Mau bangun masjid ya sudah. Yang penting tidak saling mengganggu, tidak saling menghina. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, jangan kamu menghina sesembahan mereka, nanti mereka akan berbalik menghina Allah. Jadi apa dah toleransi namanya? Kan toleransi ya. Ya usah diajari orang Islam itu soal toleransi, sudah tahu, sudah hatam orang Islam soal toleransi. Dibilangin jangan menghina Tuhan lain, sesembahan agama lain. Ya kita nurut, itu kan toleransi. Tapi ya kadang orang Islamnya dihina terus ya. Tidak apa-apa. Ya. Yang penting kita tanamkan dalam diri kita lakum dinukum. Tidak boleh mengganggu agama lain. Tidak boleh menghina sesembahan agama. Nah, itu juga ajarannya Rasulullah itu gitu. Ajarannya Rasulullah seperti itu. Tapi perlu tidak sifat kayak gini? Tidak perlu. Ini sudah toleransi ke bablasan itu. Nanti saya sehari sholat di gereja, besok sholat di wihara, besok sholat di kuil, lusa baru saya sholat di masjid. Nah besok kamu gitu juga ya. Besok misa di masjid, apa? Oh ada tempatnya sendiri kan? Itu apa namanya kita itu tidak berkasih sayang kalau gitu? Itu berkasih sayang. Ini aja gampang ya gambarnya. Untuk menunjukkan bahwa kalau sudah ada tempatnya, ya sudah. Misalnya salah satu di antara kita kepengen buang air kecil, kepengen buang air, kita suruh ke kamar mandi, apa kita persilahkan buang air kecil di depan situ? Kan kita suruh ke kamar mandi, nah kan sudah ada tempatnya kan gitu. Nah kalau sudah ada tempatnya ya sudah, kan gitu. Tidak usah dipaksakan. Dan yang penting itu tadi dasarnya adalah kita tidak mengganggu, kita tidak mengganggu, tidak menghina, tidak menyakiti. Sudah beres masalah toleransi. Sudah hatam. Nah, siapa yang contohkan ini Rasulullah yang contohkan dari dulu sudah dicontohkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian percobaan yang keberapa tadi? 3 berarti ya. Percobaan yang ketiga gagal. Akhirnya ada percobaan yang keempat. Percobaan yang keempat sama mas ya, ditawari harta, ditawari kedudukan. Yang heran itu tidak paham orang kafir. Sudah 3 kali percobaan gagal, kok ya masih pantang menyerah itu. Sudah berkali-kali menawarkan hal yang sama dan sama Rasulullah selalu ditolak, tapi masih juga ditawarkan. Akhirnya Rasulullah berkata,
Kata mereka, kamu ini jangan-jangan ada penyakit kejiwaan, kamu ini jangan-jangan gila. Sudah, tidak apa-apa, tidak usah malu mengakui kalau kamu gila. Tidak usah malu, tidak apa-apa. Biar kami nanti yang cari obat, biar kami yang cari dokter untuk menyembuhkan kamu. Tidak apa-apa, tidak usah kecil hati. Gitu. Kata Rasulullah, Mabi mataku, tidak ada penyakit yang kamu omongkan itu, tidak ada di saya. Kata Rasulullah, Majitu bimajitukum bihi atlub amwalakum. Saya itu tidak berdakwah untuk menginginkan harta kamu, tidak. Wala syarrafa fikum, juga saya tidak kepingin kedudukan. Wala mulka alaikum, saya tidak kepingin jadi pemimpin kamu, tidak kepingin. Walakinnallaha ba'atsani ilaikum rasulah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memang mengutus saya untuk menjadi rasul. Wa anzala 'alayya kitaban, dan kemudian saya diberikan kitab yaitu Al-Qur'an. Wa amaroni an akuna basyiran wa nadhira, dan saya diperintahkan untuk menjadi seorang pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Fa balaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Maka karena saya diperintahkan untuk menjadi rasul, fa balaghtukum risalati rabbi, ya saya sampaikan apa yang menjadi risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa nasahtu lakum, dan saya berikan nasihat yang tulus ikhlas bagi hati saya. Saya ini tidak kepengen apa-apa, saya kepengen apa-apa. Saya cuma ngasih nasihat, benar-benar kepengen kalian itu supaya selamat. Fa in taqbalu minni ma jitukum bihi, seandainya kamu terima ajakan saya, ya, fa huwa haqqukum fid dunya wal akhirah, maka itu akan menjadi keuntungan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Ini kan membalikkan logika orang kafir. Logikanya orang kafir tadi gimana? Wahai Muhammad, kamu itu berdakwah apa kepengen harta? Ya. Apa kepengen istri? Apa kepengen kedudukan? Kata Rasulullah, saya tidak kepengen itu semua. Dakwah saya ini, seandainya kalian terima, itu akan jadi keberuntungan untuk kalian di dunia dan akhirat. Jadi saya tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau kamu terima, ya itu keuntungan buat kamu, bukan buat saya. Wa in tarudduhu alayya, tapi kalau kamu menolak ajakan saya, asbir li amrillah, saya akan bersabar menjalankan perintah dari Allah ini, hatta yahkumallahu baini wa bainakum, sampai Allah memberikan keputusan di antara kita. Jadi Rasulullah mau menegaskan bahwa saya tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau kamu terima, yaitu kembali kepada kamu keuntungannya. Kalau kamu tolak, ya sudah, saya bersabar menjalankan apa yang Allah perintahkan, yaitu untuk berdakwah. Jadi sejak awal memang Rasulullah itu sudah dibilangin sama Allah, kamu itu tidak punya target pengikut. Kalau jadi berarti kamu itu tidak harus punya downline gitu ya, kalau MLM. Kamu itu tidak punya target pengikut. Tugas kamu menyampaikan, orang mau ikut atau tidak itu bukan urusan kamu. Itu bukan urusan kamu. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu terima, yang untung kamu. Kalau kamu tolak, ya sudah, saya akan bersabar dan meneruskan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah nanti memberi keputusan. Di satu waktu yang lain, mereka datang kepada Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abu Thalib, tolong kamu kasih tahu dong ponakan kamu supaya dia kalau enggak, kamu jangan salahkan kami ya kalau kami nanti main kasar. Abu Thalib kan sayang sama Nabi Muhammad. Jadi kepikiran, ya Allah, gimana kalau keponakan saya ini nanti diapa-apain sama orang kafir. Akhirnya dipanggil, wahai Muhammad sini, tak kasih tahu. Ada dibilang juga kamu itu lebih baik berhenti saja daripada nanti malah kamu yang celaka. Kata Nabi Muhammad jawab kepada Abu Thalib,
di tangan kiriku supaya aku berhenti berdakwah, tidak akan aku lakukan. Saya akan terus berdakwah sampai Allah memenangkan agama ini atau saya binasa sebab dakwah. Ini punya prinsip jadinya. Ketika tahu bahwa yang dilakukan itu benar, ya tidak menyerah. Tidak. Ya sudah, setelah ditawari seperti itu berkali-kali Rasulullah menolak. Akhirnya orang kafir mulai keluar, tidak masuk akalnya. Jadi sudah kira-kira mentok pasti orang kafir. Ya Allah, ini mau kira ini. Tapi memang niat awalnya kan tidak mau beriman ya. Makanya kan nawari ini nawari itu supaya Rasulullah berhenti berdakwah. Karena memang sejak awal tidak ada niat untuk beriman. Akhirnya orang kafir bilang gitu. Ya sudah, kalau kamu tidak akan menerima semua penawaran kami, gini aja. Kamu kan tahu kita ini hidup di Mekah. Mekah ini kan tandus, ya. Isunya padang pasir, kering, batu tok, nggak ada gunungnya. Pohon susah tumbuh ya. Tolong kamu berdoa kepada Allah, katanya, supaya menjadikan gunung-gunung yang ada di depan kamu ini, yang batu semua gunungnya ini, jadi gunung hijau. Jadi gunung hijau, punya pohon-pohon, ya pokoknya jadi enak dilihat. Kemudian tolong minta sama Tuhanmu yang kata kamu mutus kamu jadi Rasul itu, tolong mintakan supaya kita punya sungai-sungai yang mengalir, kata orang kafir. Kemudian minta para pendahulu kita, nenek moyang kita itu supaya dibangkitkan hidup lagi. Kata kamu kan Tuhan kamu kan mampu. Katanya kan kamu benar diutus kan. Masa kalau minta itu nggak dikasih? Terus ini sudah mintanya banyak, pakai ada permintaan khususnya. Tolong tadi di antara nenek moyang yang dibangkitkan itu, tolong salah satunya Qusay bin Kilab ya. Soalnya dia itu orangnya jujur. Nah, kita mau tanya sama dia, kamu ini betul apa enggak? Pakai tanya gitu sama orang itu. Terus kamu juga minta sama Tuhan kamu supaya kamu itu dikasih rumah yang megah, dikasih istana, dikasih perabotan yang mewah-mewah, kata mereka. Kemudian kamu diberikan kekayaan emas perak yang banyak. Kalau seandainya kamu melakukan itu dan betul terjadi, kami akan beriman. Kata orang lain. Dan kami akan yakin bahwa kamu ini memang betul seorang Rasul. Tapi ini kan permintaan nantang sebenarnya. Memang sejak awal tidak ada niat beriman. Buktinya tadi, tolong di antara yang dibangkitkan Qusay bin Kilab, kami mau tanya kamu betul apa enggak? Nah harusnya kalau Qusay bin Kilabnya dibangkitkan kan berarti sudah otomatis betul, bukan gitu? Ini memang sejak awal tidak ada niat untuk beriman. Kata Rasulullah, saya tidak akan melakukan itu. Saya tidak akan melakukan itu. Saya tidak akan berdoa kepada Allah untuk mengabulkan itu semua apa yang kami minta itu. Ya sudah, kalau itu kami tidak akan beriman kepadamu dan kami tidak akan membiarkan kamu. Kami akan berusaha bagaimanapun untuk menjegal dakwah. Kira-kira kalau Rasulullah itu berdoa, ya Allah, tolong ini gunung jadikan hijau. Ya Allah, tolong kasih sungai. Ya Allah, saya kasih rumah besar. Dikasih enggak sama? Dikasih. Ya, dikasih. Tapi sama Rasulullah tidak dituruti. Karena Rasulullah tahu, walaupun dituruti, tidak akan beriman. Tidak akan beriman. Itu sama kayak kejadian bulan terbelah. Itu orang kafir bilang gitu, "Wahai Muhammad, kalau kamu itu betul Rasul, ini bulan tolong kamu belah dua. Nanti kalau berhasil kamu belah dua, kita beriman." Betul ya? Ya. Sudah Rasulullah ngasih isyarat pakai tangan itu, satu ke sini, satu ke sana. Betul, bulannya
terbelah. Setelah mereka lihat bulan terbelah, sihir. Iya lah. Berarti yang minta siapa? Yang tidak percaya juga siapa? Yang minta dibelah kan orang kafir. Sudah dibelah sama Rasulullah, bilangnya sihir. Kata mereka gini aja, kalau seandainya orang yang ada di luar Mekah juga melihat bulan terbelah, berarti bukan sihir. Ya. Karena kan ya kalau kita aja yang lihat bisa jadi mata kita disihir, kata mereka. Kita mau tanya orang yang ada di luar kota, datang rombongan dari luar Mekah. Sampai di Mekah ditanya, kamu pas hari jam segini bulannya terbelah kan? Iya, saya juga kaget. Saya itu di tengah jalan, kira-kira saya itu di Boyolali gitu misalnya ya, itu bulan itu terbelah. Waduh, bingung orang kafir. Sudah merasa ini sihir, ternyata orang di luar Mekah juga lihat kalau bulannya terbelah. Mau bilang apa sekarang? Akhirnya mereka bilang sihirnya Muhammad semakin kuat. Ini kan ngeyelannya. Nah, kita kalau ngeyelan ini berarti ya punya bibit-bibit kayak orang kafir zaman dulu. Gitu. Jadi orang kafir suka nantang yang kalau dituruti justru mereka sendiri yang tidak beriman. Makanya ketika Rasulullah ditantang gitu, kata Rasulullah, saya tidak minta. Ya, toh saya minta pun kalian tidak akan beriman. Tidak ya. Nah, pelajarannya apa yang bisa kita ambil dari sini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, yang pertama bahwa ada orang-orang yang ini sama seperti kemarin, ada orang-orang yang mengatakan bahwa dakwah Rasulullah SAW itu hanya untuk kepentingan dunia, hanya untuk kepentingan dunia. Orang-orang sekarang yang mengatakan itu sudah basi sebetulnya, karena orang kafir zaman dulu juga sudah ngira gitu. Sengaja sama Allah orang kafir dijadikan memberikan penawaran kepada Nabi Muhammad tadi itu, menawarkan harta, menawarkan kedudukan, itu sengaja buat kita di zaman sekarang ini supaya ketika dengar ada orang yang menuduh Nabi Muhammad yang enggak, kita sudah tahu jawabannya. Ini basi. Ini hal basi. Dulu orang kafir sudah melakukan itu dan ditolak sama Nabi Muhammad. Jadi kalau seandainya ada orang sekarang yang mengatakan itu, ya jawabannya di mana? Ya suruh baca sejarah, suruh belajar. Ini tandanya orang yang tidak belajar, tidak baca sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah ditolak dari jauh-jauh hari sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada orang-orang seperti itu memang ada, ya. Jadi Nabi Muhammad itu ya tidak punya tujuan lain. Memang murni tujuannya untuk menyebarkan agama Islam. Menyebarkan agama Islam. Buktinya apa? Buktinya itu Nabi Muhammad itu tidak cuma omongannya. Kan ada, kita kan bisa pura-pura ya. Oh, saya tidak suka uang. Tidak, saya ikhlas. Saya ikhlas, saya jadi gubernur, saya ikhlas. Tapi kalau dikasih uang ya tetap mau. Ya, kalau ada fasilitas ya tetap dipakai kan gitu. Dikasih tambahan ya mau kan gitu. Kasih hadiah pokoknya diterima. Kalau ada kepentingan apa, siapa yang ngasih uangnya lebih banyak diterima kan gitu. Ini kan ngomongnya apa, pekerjaannya apa, sebalik. Kalau Nabi Muhammad itu enggak. Ngomongnya A, ya perilakunya juga A. Ketika Nabi Muhammad bilang saya dakwah enggak kepengen harta, yaitu hidupnya ya sederhana. Hidupnya memang sederhana. Nanti di rumahnya enggak punya makan, itu biasa. Di rumah itu biasa, enggak punya kasur di rumahnya biasa. Tidurnya di tikar. Pernah sahabat Umar datang ke rumahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya boleh masuk? Boleh masuk. Dilihat Rasulullah tidur nggak pakai atasan, di atas tikar. Pas lihat Umar masuk, Rasulullah duduk. Punggungnya ini bekas tikar ini, bekas di punggungnya Rasulullah. Nangis Umar bin Khattab. Ya Allah, ya Rasulullah, kamu ini kan Rasul.
Itu loh, raja-raja kafir aja hidupnya enak. Kamu ini kan Rasul, minta sama Allah supaya kamu ini dikasih fasilitas, dikasih harta, dikasih rumah yang bagus. Kan tidak apa-apa minta ya Rasulullah. Tidak apa-apa kan minta kan? Kira-kira kita menyalahkan Rasulullah nggak kalau Rasulullah minta kasur sama Allah? Kan enggak. Itu adalah hal biasa. Kata Rasulullah, wahai Umar, tadi itu ada malaikatnya Allah dan saya ditawari, mau nggak 2 gunung di depan rumahmu itu dijadikan emas buatnya? Tak tolak. Sudah, itu kekayaan dunia biar buat orang-orang itu. Kita ini nanti di akhirat, ya. Kita ini nanti di akhirat. Jadi memang hidupnya sederhana. Jadi ngomong nggak kepengen harta itu memang nggak kepengen. Memang nggak kepengen. Rasulullah masuk Madinah. Madinah sudah punya pemimpin ketika itu. Dilengsarkan nggak sama Rasulullah? Tidak. Ya tetap orang itu jadi pemimpin Madinah. Nggak kepengen kedudukan, ya kan? Nggak kepengen kedudukan. Ya. Jadi Rasulullah ngomongnya apa, ya itu dilakukan sama Rasulullah. Menunjukkan bahwa memang betul omongannya Rasulullah itu bukan cuma sekedar ngomong, tapi dibuktikan dengan tindakannya Rasulullah juga. Ya, hidup biasa. Nanti ya, Aisyah punya makanan, tidak punya Rasulullah, ya sudah saya puasa. Biasa santai Rasulullah. Pulang ke rumah Aisyah ada makanan, ada roti Rasulullah cuma tidak ada lauk, ada yang cuma cuka. Ini makan roti pakai cuka. Coba besok dites ya di rumah masing-masing. Makan roti pakai cuka. Enak nggak? Kata Rasulullah, ini makanan paling enak. Ya. Santai itu Rasulullah. Memang nggak kepengen. Nanti kadang makan roti, rotinya sudah keras-keras. Ya dimakan dengan senang hati. Jadi cara pandangnya Rasulullah itu memang perlu kita tiru. Jadi kalau kita itu kan yang sesuatu yang tidak ada kita cari. Ya. Kalau Rasulullah itu tidak, apa yang ada itu disyukuri. Jadi kan enak itu. Saya pernah cerita ini penutup ya. Apa masih ada waktu banyak? Masih banyak. Oh iya, itu tidak jadi penutup. Saya pernah cerita soal klub 99 enggak? Tidak pernah ya, tak cerita. Ini buat motivasi kita. Ada raja sama perdana menteri pergi berburu, melewati kampung, gitu ya. Lihat rumahnya petani, petaninya mesti nyanyi sama anaknya, sama istrinya. Bahagia betul loh. Bahagia banget kehidupannya petani sama istri dan anaknya. Padahal hidupnya sederhana, cuma sekedar petani. Raja itu heran melihat itu. Tanya sama perdana menterinya, ini orang resepnya apa ya? Kok hidupnya pas-pasan tapi bisa bahagia? Saya ini padahal istana punya, harta punya, pelayan punya, makanan apa aja punya, kepengen apa aja saya bisa dapat. Tapi kok tidak pernah sebahagia itu. Kata perdana menterinya, oh mereka ini bukan anggota grup 99. Apa grup 99 itu? Kata raja. Kasih saya 99 koin emas, bulan depan tak kasih tahu apa itu grup 99. Dikasih sama raja. Sama perdana menteri ini ditaruh di depan rumahnya petani tadi. Ditaruh di depan rumahnya si petani. Besoknya petani mau berangkat ke sawah, lihat ada kantong uang. Dibuka, ya Allah, uang emas. Dihitung sama dia 1, 2, 3, 4, 99. Jadi saya keliru hitung. Orang biasanya satu kantong isinya bulat 100. Ya kok ini cuma 99. Ini mungkin saya salah hitung. Diulang ya 1, 2, tetap 99. Ini saya kayaknya tidak fokus. Manggil istri. Bu, coba dihitung bu, ini bu. Dihitung sama istri 1, 2, 3, 99. Kamu sama aja kayak saya sudah mata tua ya. Soalnya tidak ketok. Panggil anaknya. Nah anak sini nak coba dihitung ini uangnya berapa? 1, 2, 3. Tetap hasilnya
99. Pusing sih bertanya. Ya Allah, ini yang satu lagi kemana ya? Ini harusnya bulat 100. Masa orang mau ninggalin uang 99.000 kan tanggung, sisa 1.000 bisa jadi 100.000. Pusing dia akhirnya banting tulang kerja nyari 1 koin emas supaya yang 99 tadi jadi 100. Kata istrinya, Mas ini buatan belanja. Pak ini buatan belanja Pak, buat bayar anak sekolah ya, buat beli susu. Jangan ribut sama istrinya, ribut sama anaknya gara-gara 99 koin emas ini tadi. Bulan berikutnya lewat lagi raja sama Perdana Menteri. Dilihat ini rumahnya petani yang kemarin kok sumpah sekarang ya? Dilihat ngisi jerit-jerit berantem sama istrinya, ngisi marahi anaknya. Tidak ada dulu muka bahagia yang dulu itu tidak ada. Nyanyi-nyanyi kayak dulu itu tidak ada. Pokoknya ribut dong sekarang di sini. Kata Perdana Menteri, ini mereka sekarang sudah resmi tergabung dalam grup 99. Apa jadi grup 99? Kamu janji loh ngasih tahu saya apa grup 99. Kata Perdana Menterinya, grup 99 itu adalah orang-orang yang sibuk mencari satu yang hilang sampai lupa menikmati 99 yang ada di dalamnya. Pada 99 itu kan banyak. Seandainya dinikmati sama dia, kan dia bisa beli apa aja. Dia bisa menikmati 99 itu. Tapi bukannya mensyukuri 99 yang ada, dia justru sibuk nyari 1 koin yang tidak ada. Nah, ini Rasulullah itu bukan anggota grup 99, bukan. Apa yang ada dia disyukuri sama Rasulullah. Apa yang tidak ada tidak dicari. Adanya di rumah kurma sama air, ya dimakan kayak makanan paling mewah. Adanya roti sama cuka, ya itu dimakan. Tidak pernah marahin istrinya. Sekali-sekali kambing, ayam, semur, apa-apa. Tidak pernah. Tidak ada semur, tidak ada. Adanya apa? Telur. Ya makan telur. Hidupnya enak saja. Enteng hidupnya Rasulullah. Kalau kita mau hidupnya enteng, ya kita juga jangan sampai jadi anggota grup 99 yang lupa menikmati apa yang ada, tapi sibuk mencari yang tidak ada. Akhirnya tidak tahu bersyukur. Coba kita pakai baju, pernah tidak bersyukuri pakai baju? Wali-walinya Allah itu ketika pakai sarung misalnya atau pakai baju, mereka doanya gitu, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi saya baju yang seandainya dia berkehendak, dia bisa saja menjadikan saya telanjang. Bisa nggak? Bisa kan? Seandainya Allah nggak mau ngasih kita baju, bisa nggak? Bisa. Tapi Allah kasih kita baju. Sejelek apapun baju yang kita punya, itu pemberian dari Allah. Yang Allah kasih buat kita untuk kita menutup aurat. Coba kalau Allah nggak kasih kita baju, terus kita keleleran jalan. Jadi ibunya anak kecil ya, ya. Tapi Allah masih berbaik hati memberikan kita baju. Kita sibuk mensyukuri baju yang ada ini, apa sibuk mikir baju yang tidak ada? Kita lebih sering mikir baju yang tidak ada, sampai kita lupa mensyukuri baju yang ada. Itu makanya lagu anak-anak zaman dulu tuh betul kan? Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak ada pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama ya. Ngajarkan bersyukur. Kalau ada baju baru alhamdulillah, kalau tidak ada, tidak apa-apa, masih ada baju, itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Gitu ya. Jadi kalau mau hidup enteng, itu ya pakai cara pandangnya Rasulullah itu. Yang ada disyukuri, yang tidak ada ya sudah. Tidak ada juga enak kalau gitu. Nah, punya kasur, alhamdulillah masih punya kasur. Ada orang tidur di jalan itu ya ada. Makanya
sebetulnya hampir-hampir tidak ada celah untuk kita tidak bersyukur. Hampir-hampir tidak ada celah. Ya, naik mobil bersyukur, alhamdulillah saya punya mobil. Masih ada yang naik motor. Yang punya motor jangan lihat yang punya mobil. Kalau lihatnya yang punya mobil kan tidak bersyukur. Lihatnya yang tidak punya motor, alhamdulillah saya masih bisa naik motor. Ini loh masih ada orang naik sepeda. Ya, yang naik sepeda jangan lihat orang yang naik motor, apalagi lihat yang naik mobil. Lihat orang yang jalan kaki. Alhamdulillah saya masih naik sepeda. Ini orang masih jalan kaki. Yang jalan kaki juga masih bisa bersyukur. Alhamdulillah masih punya kaki. Ada orang-orang yang tidak punya kaki, itu ada. Orang yang tidak punya kaki masih bisa bersyukur kan? Masih alhamdulillah masih dikasih umur. Ada orang-orang yang sekarang sudah meninggal dunia. Hampir-hampir tidak ada celah bagi kita untuk tidak bersyukur. Tinggal bagaimana cara pandangnya. Makanya kata Rasulullah, ini Rasulullah mau mengajari kita supaya lurus ya, cara mindsetnya itu supaya lurus. Kata Rasulullah, kalau urusan dunia lihat ke bawah, kalau urusan akhirat lihat ke atas. Jadi misalnya urusan akhirat jangan lihat ke bawah. Alhamdulillah Ustaz, saya sholat 4 waktu. Itu tetangga saya sholatnya cuma 3 waktu. Jangan. Kalau sholatnya 4 waktu, lihat yang sholatnya 5 waktu. Itu jalannya. Alhamdulillah Ustaz, saya sholat seminggu sekali, sholat Jumat. Saya punya teman, itu sholatnya setahun cuma 2 kali. Pas sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini kan kebalik. Urusan agama kok lihatnya coba. Urusan agama, urusan akhirat itu lihatnya ke atas. Jadi kita mengkoreksi diri terus. Jadi kita di sisi Allah itu naik terus. Gitu ya. Saya alhamdulillah saat ini sholat 5 waktu. Ini kita lihat tapi tetangga saya ini rajin sholat duha ya. Ikut kita sholat duha. Gitu loh. Ini rajin tahajud, kita ikut tahajud. Itu betul. Tapi urusan dunia lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas kita tidak bersyukur. Punya HP-nya Oppo. HP-nya. Gitu ya. HP-nya Oppo. Jangan lihat yang punya HP lebih bagus. HP itu setiap hari 2 hari sekali keluar jenis baru. Nah kita lihatnya ke atas terus, jadi budaknya HP. Ini alhamdulillah masih bisa telepon, masih bisa WhatsApp, buat foto masih bisa. Ada orang HP-nya tidak bisa foto, ada orang tidak bisa, ada orang tidak punya HP, ada juga. Nah, ini termasuk generasi salah. Gitu ya. Jadi urusan dunia lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas, pusing gitu. Akhirnya kita mau nggak mau terdaftar di grup 99. Jadi bawa sampai rumah ya grup 99. Supaya begitu kita mau nggak bersyukur, aduh nanti saya terdaftar di grup 99. Tidak enak hidup di grup 99. Hidup itu yang gampang-gampang aja. Kita ini kalau bisa berpikir seperti Rasulullah, enak hidup ini. Kayak tadi misalnya Rasulullah ditantang, ini jadikan gunung yang hijau, ini kasih sungai, kamu minta istana. Kalau kita pikirnya ada enteng kayak Rasulullah, kita kan terbakar emosi pasti. Ini orang nantang. Dipikir saya tidak bisa dipikirnya orang. Akhirnya punya caranya kita berusaha membuktikan sama orang ini bahwa kita bisa. Yang repot siapa? Kan kita sendiri. Sudah kita berusaha membuktikan, sudah berhasil, orangnya tidak beriman. Ya kan yang repot siapa? Kan kita sendiri. Dan Rasulullah kan ini orang sudah jelas-jelas cuma nantang, tak buktikan pun tidak akan beriman. Saya tidak mau. Jadi yes, kalau mau nentang jadi pikir Rasulullah, tidak ada yang
besoknya sobek, tidak nunggu orang, ya Rasulullah jahit sendiri. Coba kalau kita nunggu orang, nunggu istrinya, ya istrinya masa sibuk ngurus anak, akhirnya kita kan ngomel ya, ini kapan mau dijahitnya? Nah, Rasulullah itu tidak nunggu orang, jahit sendiri. Nah, mau bawa barang, tidak nunggu orang bawa, dia dibawa sendiri. Pokoknya kita kalau nunggu orang lain yang merampungi urusan kita, mesti ada emosinya. Sudah, lebih enak itu semua diselesaikan sendiri. Ya Rasulullah itu jadi semua dirampungi sendiri. Sepatu sobek, tidak nunggu itu tukang sol kapan lewatnya. Ini biasanya lewat, wah ini udah lewat. Ya mungkin dirasani habis bersih tukang sol. Tidak ada dosa apa-apa tukang sol. Cuma gara-gara dia tidak lewat tadi. Tapi habis bersih kita kemana orang ini? Biasanya lewat, kalau hari ini tidak lewat. Ini jangan gini. Nah, Rasulullah itu tidak banyak mikir. Ya. Sudah sepatu jebol, dia disolder. Makanya harus punya banyak kemampuan sebetulnya. Intinya semua ini adalah kalau mau enteng hidupnya mengikuti Rasulullah. Itu pasti enteng. Akhirat lihat ke atas, dunia lihat ke bawah. Selesai urusan ini. Itu tips menghadapi masalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saja apa lanjut lagi? 5 menit lagi ya? Ya. Aku nurut orang tua loh. Jadi orang tua nyuruh iya, saya pun nurut. Gitu. Jadi yang pertama pelajarannya adalah ini menjelaskan kepada kita bahwa memang dakwahnya Rasulullah itu tidak ada kepentingan apa-apa. Bukan untuk cari harta, bukan untuk cari kedudukan, bukan untuk cari kekuasaan, dan itu dibuktikan dengan kehidupannya Rasulullah SAW. Yang kedua pelajarannya adalah sebaik apapun tujuan kita, kalau sarana yang kita gunakan bertentangan dengan syariat, tetap tidak boleh. Contoh kayak tadi, seandainya Rasulullah menerima tawaran dari orang kafir untuk menyembah Allah itu sif-sifan, hari ini nyembah berhala, besok nyembah Allah, orang kafir jadi nyembah Allah kan? Jadi nyembah Allah kan? Tapi ya selang-seling gitu aja. Tapi kan lumayan itu sebetulnya. Tapi karena cara itu bertentangan dengan syariat, tidak diambil Rasulullah. Walaupun itu menjadikan Rasulullah sampai kepada tujuannya, yaitu menjadikan orang untuk menyembah Allah. Tapi karena bertentangan dengan syariat, sama Rasulullah tidak diambil. Nah, kita juga sebaik apapun tujuan kita, kalau caranya salah, ya salah. Ini Ustaz, saya jadi pelacur untuk menghidupi anak yatim. Tidak usah menghidupi anak yatim daripada jadi pelacur, gitu. Ini Ustaz, saya terpaksa korupsi karena saya ini ngurusi yayasan yatim piatu. Lebih baik kamu tidak usah ngurusi yatim piatu tapi tidak korupsi, dibanding kamu korupsi dengan alasan menghidupi yatim piatu. Sebaik apapun tujuannya, kalau caranya salah ya tetap salah. Gitu ya. Saya mencuri Ustaz ini karena saya memberi makan keluarga miskin. Ya sama aja. Lebih bagus kamu tidak usah ngasih makan keluarga miskin, tapi kamu tidak mencuri. Gitu ya. Jadi kalau bahasa agamanya itu al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan baik tidak menjadikan kita boleh untuk menghalalkan segala sesuatu. Sudah, kalau tujuan yang baik, caranya pun juga harus baik. Contohnya mana? Ini dari Rasulullah. Ini contoh nyatanya bahwa Rasulullah bisa membuat orang-orang itu menyembah Allah dengan cara menerima tawaran untuk selang-seling menyembah Allah, menyembah berhala, tapi sama Rasulullah ditolak. Karena walaupun tujuannya bagus, tapi sarananya bertentangan dengan syariat, caranya bertentangan dengan syariat. Akhirnya sama Rasulullah ditolak. Kita juga begitu ya.
tidak boleh menghalalkan segala cara. Ya apa yang diperbolehkan oleh syariat, yaitu yang kita kerjakan. Gitu ya. Nah, itu kira-kira itu pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada yang bisa kita bawa pulang, kemudian kita terapkan di diri kita dan di keluarga kita, sehingga keluarga kita hidup